Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang sekali boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari saat ini kita mau teduhkan hati kita. Memulai ibadah kita hari ini, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih-Nya, pengorbanannya, yang boleh menyelamatkan kita dan menebus kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sementara musik menaikkan pujian ini, mari kita mau bawa ucapan syukur kita atas segala kasih dan karunia yang telah Tuhan limpahkan sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah kembali. Satu anugerah yang Tuhan limpahkan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Kebaikan-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kami mau siapkan hati kami, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuliakan Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terlalu besar kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan. Turunlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh lambaikan tangan semuanya. Boleh berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Satu hal firman Tuhan berkata begini, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang adil, yang akan menyucikan dosa kita dan mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Amin. Dan pagi hari ini sama-sama kita jadikan Tuhan pilihan yang terbaik buat hidup kita. Tak ingin kompromi.
Tuhan, Kau Tuhan yang setia dan adil. Sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak ingin ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup yang ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan sama-sama, pilihanku. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan pilihan dalam hidup kami. Tuhan, Kau Allah yang membentuk dan menenun kehidupan kami. Dari semenjak dalam kandungan ibu kami, Engkau Tuhan yang mengenal kami. Dari sejak semula Engkau Tuhan yang menetapkan dan memilih kami. Dan bila pagi hari ini, sampai di akhir hayat kami, sampai di pada akhir hidup kami, Tuhan melihat dan Tuhan mendapati kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yeah. Dan isi hatiku memilih
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau melayani, kami mau mengasihi-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap pegang janji-Mu, kami mau tetap hidup di dalam kebenaran-Mu sampai kami mendapatkan mahkota kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Roh Kudus melawat setiap kami pada pagi hari ini. Hamba percaya hadirat-Mu Tuhan akan menyegarkan, memuaskan kami. Oh Tuhan, nama-Mu sudah kami tinggikan. Engkau yang sudah kami sembah di dalam ibadah kami ini. Hamba percaya Engkau yang berkenan untuk melawat kami, menyegarkan kami, memuaskan kami. Bahkan mungkin menegur kami Tuhan untuk hal-hal yang perlu kami bereskan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu Bapa. Sehingga kebenaran firman itu sungguh-sungguh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Ya. Saya sangat bersyukur boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian setelah sekian lama. Ya, berapa minggu mungkin saya tidak bertatap muka secara langsung. Hari ini puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Baik. Hari ini minggu yang terakhir di bulan Maret. Kita akan membahas satu tema tentang bagaimana kita tetap mempertahankan iman, ya. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan yang berkata begini, bahwa merasa puas dengan keadaan sekarang itu berarti kita sedang mengalami kemunduran, ya. Kalau kita merasa kita puas dengan keadaan kita dalam hal apapun, dalam bisnis kita mungkin, dalam usaha kita, dalam kehidupan rohani kita, di dalam pelajaran atau studi kita, kita merasa puas, maka sebenarnya pada saat itu kita mengalami yang namanya kemunduran. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia itu tidak pernah berhenti, seharusnya tidak pernah berhenti belajar, ya. Karena kalau kita berhenti belajar, pengetahuan kita stuck atau mandek di satu titik, sebenarnya kita sedang mengalami kemunduran karena pada saat itu orang-orang lain justru sedang mencari ilmu, menimba ilmu lebih dan lebih lagi. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita sedang mengayuh perahu di sungai yang berlawanan arus, ya. Maka saat kita tidak aktif mengayuh, kita diam saja, maka sebenarnya kita sedang bergerak mundur, betul tidak? Ya, karena arus yang membawa perahu kita mundur, jadi kita tidak bisa atau mau tidak mau kita harus terus bergerak, mau tidak mau kita harus terus mengayuh supaya kita tetap maju, atau kita akan terbawa oleh arus ke belakang. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu tentu mengenal handphone merek ini, ya. Tahu lah ya, kecuali Bapak Ibu atau saudara-saudara lahir di tahun 2010-an mungkin. Nah, Bapak Ibu, handphone seperti Nokia dan BlackBerry itu mengalami masa keemasan, ya. Mungkin Nokia di tahun 90-an akhir, ya.
BlackBerry di tahun 2000-an awal. Dan Bapak Ibu, ini handphone-handphone yang laku keras pada zamannya dan begitu terkenal. Tetapi hari-hari ini kira-kira kita masih menemukan nggak handphone-handphone seperti Nokia dan BlackBerry ini? Ternyata merek-merek ini hampir tidak lagi eksis, ya. Dulu kalau kita pakai Nokia tuh rasanya bangga gitu. Karena banyak yang lain pakai HP-HP-nya merek Nokia gitu ya. Orang bilang. Ya ada ZTE, ada mungkin Huawei zaman dulu tuh handphone yang kurang bagus gitulah. Nah, tapi sekarang mereka hampir tidak lagi eksis. Meskipun mereka mencoba untuk mengeluarkan beberapa produk yang mengikuti tren zaman sekarang, tapi tetap saja usaha mereka itu tidak seperti masa keemasan mereka dahulu. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam produk-produk ini. Kenapa perusahaan sebesar dan seterkenal itu ya bisa kehilangan pamor di dalam produk-produk yang mereka buat? Nah, saya pikir pasti ada banyak faktor di dalamnya. Tapi mungkin salah satu faktor yang membuat kemudian merek ini menjadi pudar adalah karena rasa puas. Mungkin produk atau produsen dari Nokia dan BlackBerry ini merasa, wah kita sudah mencapai satu level yang begitu terkenal, begitu dipakai oleh orang, begitu menjadi trendsetter ya, menjadi satu yang dibanggakan oleh orang-orang pada masa itu. Sehingga mereka tidak lagi berinovasi. Mereka tidak lagi peka terhadap perubahan teknologi dan tren yang terjadi dalam tahun 2010-an ke sini. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ingin sampaikan melalui ilustrasi-ilustrasi ini? Kalau sepanjang bulan ini kita berbicara atau kita membahas tentang defending faith atau berjuang mempertahankan iman. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan Bapak Ibu, bagaimana sih iman itu diperjuangkan, dipertahankan. Bapak Ibu, mungkin di minggu-minggu yang pertama kita sudah belajar tentang bahwa kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam keadaan yang sukar, di dalam pergumulan yang berat. Kita harus tetap berbuah, ya, memiliki iman yang mengalahkan dunia ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa ternyata mempertahankan iman itu adalah sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa jika kita merasa puas dengan hidup keberimanan kita saat ini, kita merasa, wah iman saya udah cukup, saya udah setia beribadah, saya udah melayani Tuhan, saya tidak pernah lalai untuk membantu pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Kita merasa puas dengan diri kita dan kita tidak bertekad untuk maju terus dalam iman. Saya ingin katakan bahwa pada saat itulah kita sedang bergerak menuju kemunduran dan kemerosotan iman. Kalau kita merasa puas di titik ini, Bapak Ibu, kita berpikir iman kita sudah cukup, iman kita sudah oke kok. Maka sebenarnya saat itu kita sedang bergerak mundur. Karena apa Bapak Ibu? Kita perlu menyadari bahwa iblis, musuh kita itu terus berjuang, ya. Dia tidak pernah kenal lelah, dia tidak pernah kenal cuti dalam upayanya untuk apa? Melemahkan iman kita. Dalam upayanya untuk menjauhkan kita terhadap kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita merasa puas dengan keadaan iman kita sekarang, kehidupan rohani kita sekarang, kita menjadi santai-santai saja dengan hidup ini. Kita kompromi
ya, tadi pujian yang pertama mengatakan, aku tidak mau lagi kompromi. Tetapi sayangnya ada banyak orang percaya hari-hari ini kompromi dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Maka sebenarnya Bapak Ibu, itu sedang membuat kita mengalami pendangkalan atau degradasi iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, mempertahankan iman itu membutuhkan sikap proaktif. Mempertahankan iman itu membutuhkan komitmen yang penuh. Kita tidak bisa santai-santai lagi dengan kehidupan kita sekarang ini. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah contoh jemaat yang ditulis di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat di Sardis. Nah Bapak Ibu, saya akan membacakan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Untuk melihat apa yang terjadi dengan jemaat di Sardis ini. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang kita dapat lihat dari jemaat di Sardis ini? Kita disadarkan bahwa betapa berbahayanya sikap rasa puas diri dan ketika kita mengalami yang namanya pendangkalan iman. Bapak Ibu, ini adalah reruntuhan dikatakan ya dari sebuah sinagoge yang atau rumah ibadah yang ada di Sardis. Kalau kita melihat dari reruntuhannya ya. Saya pernah satu kali ke kota Malaka di Malaysia. Dan Bapak Ibu, di situ ada sebuah reruntuhan dari gereja yang pertama dibangun di Malaka tersebut. Ya. Dinding-dindingnya masih ada, cuman atapnya sudah hilang ya. Dan itu mungkin dipertahankan sebagai sebuah objek wisata. Nah Bapak Ibu, tapi ketika saya melihat reruntuhan dari sinagog di Sardis ini ya, kelihatan bahwa ini dulunya mungkin bangunannya lebih bagus daripada yang saya lihat di Malaka tersebut. Ya, kelihatannya ini sebuah gedung yang cukup besar. Ya. Dan dengan ornamen-ornamen yang ada, saya pikir bahwa bangunan ini dulunya adalah bangunan yang cukup megah. Tetapi sayang kemudian bangunan ini mengalami ya reruntuhan. Dan bukan hanya bangunannya yang mengalami reruntuhan Bapak Ibu. Tapi iman atau keberadaan orang-orang percaya di sana juga hilang ya. Mungkin hampir kurang dari 1% jumlah orang Kristen yang ada di wilayah yang dulunya disebut kota Sardis. Nah Bapak Ibu, seperti yang Tuhan
sampaikan, pesankan, firmankan di dalam kitab Wahyu ini kepada jemaat di Sardis. Tuhan bilang, engkau dikatakan hidup, padahal sebenarnya engkau mati. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi gereja, menjadi jemaat yang kelihatannya hidup, kelihatannya aktif, tapi Tuhan yang mengetahui kedalaman hati kita. Dia berkata, sebenarnya engkau sedang menuju kepada kematian. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca dari surat atau pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis ini, kita menemukan bahwa nada yang disampaikan pada surat ini ya kepada jemaat di Sardis ini berbeda dengan surat-surat kepada jemaat yang lain. Ya. Dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kita tidak menemukan ada satu pernyataan bahwa ada musuh atau ada bahaya kepada jemaat di Sardis ini dari pihak luar, dari Kekaisaran Romawi, maupun dari dalam atau yang disebut dengan adanya bidat atau ajaran sesat. Bapak Ibu, kalau kita membaca misalnya jemaat di Tiatira atau jemaat di Pergamus, di situ kita menemukan bahwa jemaat di Smyrna dan Pergamus menghadapi ancaman, menghadapi tekanan dari orang-orang Yahudi yang menentang kekristenan, dari Kekaisaran Romawi yang membenci orang-orang Kristen pada waktu itu. Kalau kita membaca di jemaat di Tiatira, kita menemukan adanya ajaran-ajaran sesat atau bidat dari guru-guru palsu yang mengancam keberimanan dari orang-orang atau jemaat di Tiatira tersebut. Tapi Bapak Ibu, jemaat di Sardis ini nggak ada ancaman seperti itu. Nggak ada aniaya, nggak ada pengajaran sesat atau bidat yang mengancam keberadaan gereja. Bisa dibilang jemaat di Sardis ini sepertinya aman terkendali gitulah ya kalau istilah zaman sekarang. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Oh aman terkendali, artinya apa? Semuanya beres ya. Semuanya nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Namun justru Bapak Ibu dalam keadaan yang aman-aman saja itu, saya ingin katakan ternyata ada bahaya yang jauh lebih besar yang sedang mengintai jemaat di Sardis. Bahaya apa? Bahaya ini tadi. Bahwa mereka berpikir, mereka merasa mereka jemaat yang hidup. Tapi sebenarnya mereka mengalami kematian secara rohani. Bapak Ibu, kehidupan yang nyaman bisa membuat kita mengalami pendangkalan iman, bahkan kematian rohani. Ya, ada seorang teolog yang bernama Michael Horton. Dia bilang begini, bahwa ancaman terbesar bagi kekristenan ortodoks itu bukanlah adanya bidat, bukanlah adanya ajaran sesat. Tapi katanya ancaman terbesar bagi kekristenan adalah pendangkalan iman. Dia bilang begini, memang bidat itu sangat berbahaya bagi iman Kristen. Pengajaran sesat itu sangat berbahaya. Ya. Tapi justru kalau ada bidat, kalau ada ajaran sesat, gereja biasanya mulai berpikir lebih dalam mengenai apa yang mereka imani. Dan bagaimana mempertahankan iman itu. Atau yang kita kenal dengan istilah berapologetika. Ya. Jadi kalau ada ajaran sesat nih. Oh misalnya ya pokoknya ajaran apapun lah. Maka biasanya kita sebagai gereja mulai berpikir benar gak ya yang dibilang oleh ajaran sesat itu. Kemudian kita mulai mempelajari firman Tuhan. Membandingkan apa argumen-argumen yang mereka buat itu dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita kemudian mengerti, oh enggak, itu salah, itu ajaran yang sesat. Dan kita kemudian berusaha untuk mempertahankan
kebenaran firman Tuhan itu dengan argumen yang jelas. Ya. Artinya apa? Bidat membuat kita gereja justru semakin proaktif untuk mencari kebenaran, mengetahui kebenaran. Tetapi Bapak Ibu, kalau yang namanya pendangkalan iman, itu akan mematikan iman kita dari dalam. Ya, sama seperti yang terjadi pada jemaat di Sardis. Mereka kelihatannya sibuk, mereka kelihatannya aktif. Mereka mungkin ada berbagai macam kegiatan-kegiatan. Tetapi sikap seperti inilah yang Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Kamu memang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal yang penting ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa kita masih menjadi orang-orang yang beribadah, ya, merasa hidup kita penuh dengan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip rohani. Pertanyaan lebih dalam kita patut tujukan kepada diri kita sendiri, termasuk kepada saya. Apakah saya ini hanya kelihatan saja hidup, tapi sebenarnya di dalam rohani saya, di dalam hidup keberimanan saya, sedang terjadi pendangkalan iman. Sedang terjadi degradasi iman. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Bapak Ibu, jangan sampai kita dikatakan hidup padahal kita mati. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin ajak kita melihat apa sebenarnya yang menyebabkan jemaat Sardis ini mengalami pendangkalan iman. Mengalami sedikit demi sedikit kematian secara rohani. Nah, kalau kita melihat Tuhan bilang bahwa engkau dikatakan hidup. Sepertinya gereja di Sardis ini memiliki reputasi yang baik bagi kekristenan pada masa itu. Ya, seperti saya katakan tadi di dalam penjelasan atau teguran kepada jemaat di Sardis ini, tidak ada yang namanya ajaran sesat. Ya, rongrongan dari dalam. Tidak ada perpecahan. Kelihatannya wah, gereja ini atau jemaat ini merupakan jemaat yang luar biasa, baik reputasinya di pemandangan banyak orang. Tetapi Bapak Ibu, yang menyedihkan bahwa reputasi yang baik itu sebenarnya hanya sesuatu yang nampak di permukaan saja. Kelihatan saleh, kelihatan baik, tapi sebenarnya keropos imannya. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga tadi kita melihat bahwa gereja di Sardis ini masih menerima firman Tuhan, ya. Masih menerima pengajaran dan pemberitaan firman. Tapi sayangnya pengajaran, pemberitaan firman yang mereka dengar tidak mereka ikuti. Tidak membuat mereka bertobat. Nah Bapak Ibu, apakah hari-hari ini kita sedang menjadi orang-orang yang demikian? Dengar firman, ikut ibadah. Tapi firman yang kita dengar tidak membuat kita mengalami perubahan. Tidak menyadarkan kita, tidak mendorong kita untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika firman itu menegur kita, kita tidak bertobat. Kita tidak berkata, ya Tuhan, saya mau tinggalkan semua perilaku saya yang salah ini. Sehingga firman itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bapak Ibu, menyedihkan sekali ketika mereka hanya sekedar menerima firman sebatas telinga. Tapi tidak ada perubahan atau pertobatan. Kerinduan kepada hal-hal rohani menjadi sirna. Ya. Apakah hari-hari ini kita masih memiliki kegairahan kepada hal-hal rohani?
ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, atau keinginan atau hasrat untuk hal-hal rohani itu sudah begitu kabur karena apa? Kita sudah cenderung terbuai dengan kenikmatan, dengan kesenangan dunia, ya, tontonan-tontonan, ya, game-game, tawaran-tawaran dunia, semua itu membuat kita terlena. Padahal kita masih beribadah, padahal kita masih melayani Tuhan. Nah, itu yang Tuhan bilang kepada jemaat Sardis ini. Kamu kelihatannya hidup, tapi sebenarnya engkau sedang menuju kepada kematian secara rohani. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengungkapkan hal yang sama juga kepada orang-orang Farisi, ya. Di dalam Markus 7 ayat yang ke-6, Tuhan bilang begini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu, Tuhan bilang, kamu ya beribadah memuliakan aku dengan bibirmu, tapi sebenarnya hatimu jauh daripadaku. Nah, Bapak Ibu, ibadah yang hanya sekedar tampilan luar adalah ibadah yang seperti ini. Yang memuliakan Tuhan hanya dari bibir. Inilah yang kelihatannya ibadahnya hidup, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Ibadah sih ibadah. Mendengarkan firman Tuhan, masih mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak pernah membuka hati untuk bertobat dan melakukan firman itu. Nah, Bapak Ibu, menariknya kata bibir ya. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kailos. Bisa berarti bibir dalam arti mulut kita ini ya, bibir mulut. Tapi juga bisa berarti bibir pantai atau tepi pantai. Apa artinya bibir pantai atau tepi pantai? Berarti itu adalah tempat yang dangkal. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memuliakan Tuhan hanya di mulut saja, tapi tidak menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati, sebenarnya kita seperti sedang berdiri di tempat yang dangkal. Ya. Tuhan mungkin bilang, ayo datang kepadaku, masuk lebih dalam, masuk lebih jauh. Tapi kita berkata, enggak mau, Tuhan, saya di sini aja. Ya. Tuhan bilang, ayo ketika kamu masuk lebih dalam lagi kepada hadiratku, kamu akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kamu akan mengalami kemerdekaan dari dosa-dosamu. Tapi kita berkata, enggak Tuhan, saya lebih suka memuliakan Engkau dari pinggir pantai saja, ya jauh, ya nggak apa-apalah Tuhan, Engkau di dalam sana nggak apa-apa, saya di sini, saya mau menyembah Tuhan tapi di sini aja, nggak mau masuk sana. Makin ke sana makin susah buat saya, makin ke sana makin nggak enak buat saya. Bapak Ibu nangkap apa yang Tuhan ingin katakan kepada orang-orang Farisi itu? Sementara mereka bilang, ya kalau konteks dari Markus 7 ayat 6 tadi berkata, kenapa sih murid-muridmu ya kalau makan gak cuci tangan dulu? Tuhan bilang kamu itu beribadah, kamu itu memuliakan Tuhan hanya sekedar tampilan luar. Hatimu sebenarnya penuh dengan kekotoran, kebencian, kebusukan. Pikiranmu selalu pikiran yang jahat, pikiranmu selalu menuding orang, selalu punya pikiran yang negatif. Tapi kelihatannya ibadahnya hebat. Ya. Wah, kalau soal bersih-bersih secara lahiriah itu mungkin orang-orang Farisi itu nomor 1. Nah, Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita hanya beribadah di tempat yang dangkal, di tempat yang jauh daripada Tuhan,
Tuhan bilang tadi, ya, kita itu sama dengan orang-orang yang munafik. Dan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Hari ini mari kita kembali kepada sikap hati yang benar. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita masih beribadah, kita masih melayani. Tapi sebenarnya jiwa kita kosong, jiwa kita hampa. Iman kita sedang mengalami pendangkalan. Dan Bapak Ibu ingat, pendangkalan pada sebuah sungai atau sebuah danau misalnya, itu tidak akan kelihatan, ya, karena terjadinya pendangkalan di mana? Di bawah. Pendangkalan itu baru ketahuan ketika ada volume yang besar dari hulu sungai itu, yang membawa banjir bagi tempat sekitar danau atau sungai itu. Baru ketahuan, oh ternyata ini sungai bawahnya sudah penuh dengan sampah dan kotoran. Ya, terjadi pendangkalan. Bapak Ibu, kedangkalan iman itu baru terlihat saat masalah datang. Waktu masalah datang, waktu kesulitan datang dalam hidup kita, barulah semua itu jadi terbongkar. Masalah membualkan keburukan, kebobrokan kita yang ada di dalam. Tadinya gak kelihatan. Ketika masalah datang, itu membuat kita melihat, ternyata benar. Iman kita kok dangkal seperti ini. Ternyata hidup kita masih penuh dengan kekotoran, penuh dengan kebobrokan. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan di tempat yang dangkal. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, penyebab jemaat di Sardis mengalami kedangkalan iman adalah pola ibadah jemaat di Sardis. Tuhan katakan tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi kriteria. Tuhan katakan, ya, bangunlah, ayat yang kedua, dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu, jemaat di Sardis seperti saya katakan mungkin masih beribadah, banyak kegiatan, banyak kesibukannya. Tapi semua pekerjaannya itu, semua yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan kriteria Tuhan. Gak kepake pekerjaan kamu, gak kepake pelayanan kamu. Ibadahmu gak nampak sempurna di mata Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya ingin mengatakan bahwa satu tantangan buat gereja adalah apa? Ketika ibadah itu berubah menjadi sekedar entertainment atau hiburan. Seorang tokoh kebangunan rohani di Amerika yaitu Leonard Ravenhill. Dia berkata begini, ya. In the New Testament church it says they were all amazed. And now in our churches everybody wants to be amused. Ya. Dengan kata lain begini. Orang-orang atau jemaat mula-mula, kita bisa baca itu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Jemaat mula-mula itu membuat orang-orang di sekitarnya itu terkagum-kagum kepada mereka. Ya, mereka disukai katanya semua orang. Orang-orang yang di luar gereja melihat, wah luar biasa ya orang-orang Kristen. Mereka gereja telah membuat orang amazed dengan kehidupan mereka. Tapi yang terjadi sekarang katanya jemaat hanya wants to be amused. Hanya ingin dihibur. Ya. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang relevan dengan kehidupan gereja pada masa pandemi ini.
Kita memang bersyukur bahwa teknologi telah membuat kita, memungkinkan kita tetap beribadah di masa-masa lockdown yang lalu. Tetapi pertanyaannya adalah setelah 2 tahun ya kurang lebih kita menjalani masa pandemi ini. Adakah kita tetap bergairah untuk beribadah? Atau kita merasa ibadahnya udah monoton, ibadahnya enggak menarik. Dengan mudah kemudian kita mungkin ganti channel, ya cari channel YouTube yang lain, cari ibadah dari tempat yang lain. Dan yang lebih mengerikan adalah Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya katanya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu, akan ada waktunya orang-orang gak suka dengan ajaran sehat. Gak suka dengan firman Tuhan yang menegur, yang menasehati. Inginnya apa? Inginnya firman Tuhan yang memuaskan telinga mereka. Jemaat memalingkan telinganya dari kebenaran. Bapak Ibu, ini sesuatu yang mengerikan yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan. Dan saya ingin katakan, kalau kita menjadi orang-orang yang hanya mendengar firman untuk memuaskan telinga kita, kita sedang menuju pendangkalan iman dan kematian pelan-pelan secara rohani. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi gereja yang kelihatan hidup, tapi sebenarnya kita mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan rohani jemaat di Sardis biarlah menjadi pelajaran rohani yang berharga buat kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai kita berkata, oh iman saya masih oke kok. Tapi Tuhan bilang, enggak. Imanmu enggak oke. Hidup keberimananmu sedang mengalami degradasi. Mari Bapak Ibu kita tetap berjaga-jaga. Dan melakukan ibadah dan pelayanan kita dengan hati yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Amin. Saya tutup dengan ayat ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 mengatakan, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, apapun yang terjadi, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan apa? Dibiarkan mati. Ingat, ada upah tersedia kalau kita dapat tetap hidup mempertahankan iman kita. Jangan biarkan iman kita mati. Jangan biarkan iman kita gugur. Tuhan akan datang yang kedua kali. Seperti tadi ayat 3 mengatakan dari Wahyu 3 tadi. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Sekonyong-konyong datang kepada. Jangan sampai kita kehilangan upah kita. Karena apa? Perjalanan hidup kita mengikut Tuhan ternyata mengalami degradasi iman. Kita tidak mempertahankan iman, bahkan meningkatkan iman kita. Mari hari ini di hadapan kita ada perjamuan yang kudus, mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus menjadi sia-sia karena kita kehilangan iman. Karena terjadi pendangkalan iman dalam hidup kita. Mari kita terus berjuang mempertahankan iman sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, jangan sampai kita merasa
hidup kita baik-baik saja. Iman kita baik-baik saja. Kita masih merasa kita hidup. Tapi Tuhan bilang, sebenarnya engkau sedang menuju kepada kematian. Ini saatnya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik dan bertobat. Ini saatnya kita mendedikasikan kembali hidup kita. Berkomitmen yang penuh. Dengan berkata, Tuhan, aku tidak mau kompromi lagi dengan dunia ini. Aku tidak mau hidup di dalam kedangkalan iman. Tapi aku mau masuk makin dalam dan makin dalam mengenal Engkau. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Sungguh-sungguh menyatakan kebenaran firman ini. Membongkar segala hal yang tidak benar di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan kedapatan sebagai orang-orang yang tetap memakai pakaian putih. Berjalan di dalam kebenaran. Sampai Engkau memberikan upah yang telah tersedia buat setiap orang yang bertahan sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita memperingati korban sengsara Tuhan Yesus sampai Ia datang pada kali yang kedua. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita keselamatan dan pengampunan yang diberikan kepada kita. Itu diberikan dengan harga yang mahal. Roti yang akan kita terima yang melambangkan tubuh Tuhan yang hancur. Dan cawan air anggur yang membayangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Itulah harga yang mahal yang Tuhan berikan untuk keselamatan kita. Dan melalui perjamuan kudus, biarlah kita boleh diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan sesama. Dan kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita hari demi hari. 1-2 menit ini saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Sementara saya undang para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, saat ini biarlah Engkau yang menilik hati pikiran kami. Engkau yang melihat Tuhan, kedalaman hati kami. Kalau ada dosa-dosa yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan, firman-Mu yang menegur kami. Biarlah kami hari ini bertobat, minta pengampunan Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kami. Tuhan berkati Tuhan, sucikan, tahirkan kami, para pelayan perjamuan ini, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat buat setiap jemaat yang boleh kami layani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti Bapak Ibu boleh menadahkan tangan dan petugas yang akan menaruhkan hosti atau anggur di tangan Bapak Ibu sekalian. Inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita. Dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan pengampunan buat kita semua. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Mari kita nyanyikan pujian. Telah kulihat bukti kasih
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kalau ada Bapak Ibu yang belum dilayani, masih ada. Kalau tidak ada, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mengaku segala dosa kami, Tuhan menyucikan, melayakkan kami. Sehingga perjamuan kudus kami boleh terima dengan iman. Dan ada berkat-berkat yang boleh dicurahkan bagi kami semua. Yang sakit akan menerima kesembuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat beroleh penghiburan. Karena kasih karunia Tuhan dinyatakan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat hosti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingatlah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Setiap tetesnya menyucikan hidup kita. Kita menghargainya dengan hidup berkenan di hadapannya. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan boleh dinyatakan buat setiap kami. Kesembuhan sudah menjadi bagian kami yang sakit. Kekuatan menjadi bagian kami yang lemah. Penghiburan menjadi bagian kami yang hari-hari ini bergumul dengan beban yang berat. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Sementara nanti bekas cawan akan dikumpulkan, kita akan mendengarkan pengumuman.
Pertama melalui video klip. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau on-site. Yang pertama, pukul 7 pagi, yang kedua, pukul 9.30. Kami juga mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk ibadah 1 dan 2, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GI Amaleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Akhirnya, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, Shopee, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Sekian warta hari ini. Happy Sunday and God bless you. Ya, baik. Satu lagi Bapak Ibu, pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk ibadah pasutri. Ya, saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk mengikuti ibadah pasutri pada hari Rabu ini, tanggal 30 Maret, jam 7 lewat aplikasi Zoom. Dengan tema kreatif dan inovatif di tengah krisis. Ya, ini merupakan seri dari ibadah bagaimana menjadi keluarga yang tangguh, termasuk di dalamnya dalam menghadapi krisis pandemi ini, bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa pandemi ini berdampak sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam hal ekonomi. Tidak sedikit jemaat mengalami kebangkrutan, penurunan omset, karyawan di PHK atau pemotongan jam kerja dan sebagainya. Ya, bagaimana dalam situasi seperti ini kita dapat melihat peluang-peluang baru, ya, dan bagaimana bagi keluarga khususnya para istri dapat mengelola keuangan dengan bijak sehingga keluarga dapat bertahan dalam situasi sulit ini. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Pembicaranya Bapak Denny Hen, seorang motivator, seorang juga coach dalam merit counseling, dan saya percaya kita semua akan diberkati lewat ibadah pasutri pada bulan ini. Ya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat rohani dan kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Menjadi pribadi-pribadi yang bertekad terus untuk tidak kompromi dengan dunia ini. Menjadi pribadi-pribadi yang terus bertekad mempertahankan iman sampai akhir hayat kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming. Hamba juga berdoa saat ini untuk setiap persembahan yang akan dikumpulkan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang.
yang bekerja, yang berusaha, Tuhan yang akan memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan. Anak-anak kami yang masih studi, Tuhan Engkau yang memberi hikmat, semangat belajar untuk mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan hasil yang terbaik. Dan bagi setiap keluarga Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh terus mengalir di tengah-tengah keluarga, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya sukacita, kerukunan yang daripada Tuhan tetap melimpah di tengah-tengah keluarga kami. Pada akhirnya kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah, merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian dengan berkat Tuhan ini. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.